Halo, bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator bola Bung Tommy. Pada kali ini saya akan membuat suatu video yang berkaitan dengan sepak bola, yaitu akan membahas tentang pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan tim nasional Vietnam pada lanjutan Piala ASEAN 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 2024 di Vietnam. Nah, pada pertandingan kemarin sayang sekali tim nasional Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor tipis 1-0. Nah, hasil kekalahan ini memang sudah diprediksi banyak pihak bahwa tim nasional Indonesia akan mengalami kekalahan dari Vietnam. Nah, namun di luar dugaan tim nasional Indonesia bisa melakukan perlawanan sehingga hanya bisa kalah dengan skor 1-0. Nah, kemarin tim nasional Indonesia Sintayong seperti biasanya menggunakan formasi 3 back, yaitu dengan formasi 3-6-1. Untuk posisi kiper ada Cahya Supriyadi yang menjadi kiper utama pada pertandingan melawan Vietnam kali ini, dan ada center back sebelah kanan ada Muhammad Ferrari, center back tengah ada Kadek Arel, center back kiri ada Doni Tri Pamungkas yang kembali ditaruh menjadi center back sebelah kiri oleh Sintayong. Dan untuk wing back kanan ada Asnawi Mangku Alam, dan wing back kiri ada Alfredo Tata yang bermain debut pada pertandingan melawan timnas Vietnam. Dan untuk posisi gelandang ada Arkan Fikri, Ahmad Maulana, dan Ahmad Maulana di sini juga bermain debut untuk tim nasional Indonesia. Ada Rivaldo dan juga Rehan. Nah, Rivaldo di sini juga bermain debut di tim nasional senior hampir sama dengan Alfredo Tata dan juga Ahmad Maulana. Dan untuk sektor depan ada Hoki Caraka yang berjuang sendirian menjadi striker tunggal, dan kemungkinan dengan menumpuk banyak gelandang ini artinya Sintayong berusaha untuk menahan serangan-serangan dari tim nasional Vietnam di lini tengah. Nah, strategi yang dilakukan oleh Sintayong cukup berhasil karena tim nasional Indonesia bisa menahan 0-0 tim nasional Vietnam sampai babak pertama berakhir. Nah, namun pada babak kedua sayang sekali tim nasional Indonesia harus kecolongan pada 10 atau 15 menit terakhir sehingga tim nasional Vietnam bisa unggul dengan skor 1-0. Nah, pertandingan kemarin di luar dugaan karena tim nasional Indonesia ini bisa menahan gempuran-gempuran dari tim nasional Vietnam, dan hampir sekitar 80% tim nasional Vietnam menguasai bola dan Indonesia hanya sekitar 20%, dan tercatat Indonesia hanya bisa mencatatkan 2 kali tendangan dan 1 tendangan yang mengarah ke gawang. Nah, hal ini bisa terlihat bahwa kualitas dari tim nasional Indonesia dan juga tim nasional Vietnam itu berbeda sangat jauh, karena memang tim nasional Vietnam diisi oleh pemain-pemain senior, bahkan full tim Vietnam ini menggunakan pemain-pemainnya, sedangkan Indonesia hanya menggunakan pemain-pemain yang mayoritas adalah berusia di bawah 22 tahun. Nah, namun dari pertandingan kemarin terlihat tim nasional Indonesia cukup bagus dalam bertahan. Di belakang ada Kadek Arel yang cukup bermain dengan bagus berdampingan dengan Doni Tri dan juga Ferrari. Pertahanan Indonesia cukup solid dan terbukti sampai babak pertama tidak kebobolan sama sekali. Dan untuk sektor tengah juga terjadi perubahan karena sudah ada keberanian untuk berduel, terutama pada saat kehadiran dari Ahmad Maulana, gelandang dari Arema Malang ini, yang mana Ahmad Maulana bermain sangat bagus, dan dilihat Ahmad Maulana ini mau bertarung di lini tengah, dan inilah yang dibutuhkan oleh tim nasional Indonesia. Ada seorang gelandang perusak serangan di sini yang berani bertarung untuk menghalau serangan-serangan dari lawan, dan saya pikir Ahmad Maulana ini bermain cukup bagus. Nah, namun untuk sektor depan memang terlihat tim nasional Indonesia kesulitan untuk menyerang karena pressing tinggi yang dilakukan oleh Vietnam, karena terlihat Vietnam di sini ingin mengalahkan tim nasional Indonesia. Dan keinginan Vietnam, ambisi untuk mengalahkan tim nasional Vietnam ini mungkin karena dalam 3 pertandingan terakhir tim nasional Vietnam tidak bisa mengalahkan tim nasional Indonesia, dan terakhir di ronde kedua tim nasional Vietnam bisa dikalahkan oleh tim nasional Indonesia dengan skor 1-0 di
GBK dan mengalahkan Vietnam 3-0 di kandang dari Vietnam. Dan sebelumnya di Piala Asia, tim nasional Indonesia juga bisa mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0. Nah, itulah yang mungkin memberikan semangat, dan terlihat dari penonton juga sangat semangat sekali mendukung tim nasional Vietnam dan sangat bangga sekali ketika mengalahkan tim nasional Indonesia yang hanya diisi oleh pemain-pemain muda usia di bawah 22 tahun ini. Nah, kemarin juga pada babak kedua tim nasional Indonesia masuklah beberapa pemain seperti Rafael Strijk, ada Pratama Arhan, ada Victor Detan, yang mana terjadi perubahan permainan di sana. Tim nasional Indonesia lebih berani untuk menyerang dan terbukti ada beberapa serangan yang membahayakan pertahanan dari Vietnam. Salah satunya adalah peluang dari Victor Detan yang berhadapan dengan kiper Vietnam, namun sayang sekali tidak bisa mencetak gol karena dihalau oleh kiper dari Vietnam ini. Dan itulah beberapa peluang yang diperoleh dari tim nasional Indonesia pada babak kedua. Nah, dengan kekalahan ini artinya tim nasional Indonesia cukup berat meskipun ada peluang, yaitu artinya tim nasional Indonesia mau tidak mau harus bisa mengalahkan Filipina di laga terakhir. Bermain di kandang sendiri, Stadion Manan Solo menjadi keuntungan dan harus dimaksimalkan oleh tim nasional Indonesia untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Filipina nanti. Dan kita juga berharap agar Myanmar tidak mendapatkan poin penuh dalam beberapa pertandingan terakhirnya, dan juga Filipina juga tidak mendapatkan kemenangan. Nah, semoga pada nanti melawan Filipina kita bermain di kandang sendiri dan kita bisa bermain dengan maksimal dan bisa mendapatkan 3 poin. Dan meskipun dalam beberapa pertandingan terakhir ini di Piala ASEAN 2024 memang pertandingan kurang memuaskan secara permainan maupun secara hasil, namun suatu hal yang berharga yang diperoleh oleh pemain-pemain muda tim nasional Indonesia untuk bisa memperkuat tim nasional senior, dan artinya bisa menambah pengalaman, dan mungkin pengalaman itu bisa digunakan pada saat nanti SEA Games 2025 atau untuk Piala Asia U23 ke depannya. Nah, mungkin begitu saja informasi dari saya Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bola Bung Tommy. Saya pamit dulu, sampai bertemu lagi pada video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.